Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Semua cara yang dilakukan Mama Gina kini hanyalah sia-sia saat ia ingin mempertahankan bunga bayi mungil yang beberapa hari ini sudah membuat hari-hari Mama Gina berwarna. Kehadiran bunga di rumahnya Julian membuat Mama Gina terlihat sangat bahagia. Tak lain Mama Gina, dia hanya ingin mendambakan seorang cucu dari Safira dan Julian. Tetapi hari ini Mama Gina harus dengan berat hati melepaskan bunga dibawa kembali oleh kedua orang tuanya. Meskipun sulit bagi Mama Gina juga Safira untuk melepaskan bayi tersebut, tetapi mereka tetap harus melakukan itu semua karena itulah hal yang harus mereka lakukan karena bayi tersebut bukanlah hak mereka. Di sini Mama Gina terlihat sangat sedih dan ia benar-benar sangat berat melepaskan bunga bayi mungil yang sudah membuat dirinya bahagia. Tetapi Tante Wulan, ia mencoba menjelaskan semuanya kepada Mama Gina bahwa Mama Gina tidak berhak atas bayi tersebut dan Mama Gina haknya adalah di Sisi dan juga Safira kelak dari anak-anak mereka. Mama Gina pun langsung lari ke dalam kamarnya untuk menenangkan diri, disusul oleh Julian dan Safira untuk meminta kepada Mama Gina untuk tetap tenang dan meminta maaf kepada Mama Gina karena memang ini semua harus terjadi. Tetapi Mama Gina pun langsung berkata bahwa seharusnya di sini Safira dan Julian berpikir apa yang harus mereka lakukan supaya Mama Gina tidak seperti ini. Safira dan Julian pun bingung dengan semua ucapan Mama Gina dan mereka pun terkejut saat Mama Gina menjelaskan bahwa Mama Gina tidak habis pikir seorang suami istri yang sah belum melakukan hal apapun. Di sini, Safira dan Julian pun hanya tertunduk diam. Dan di situ juga, Mama Gina meminta kepada Safira dan Julian untuk memikirkan semua kata-kata Mama Gina ini. Julian pun benar-benar sangat bingung, karena di sisi lain Safira dan Julian ingin melakukannya setelah urusan Safira dan Rafael selesai. Setelah itu Safira dan Julian pun mereka langsung pergi menuju kamar mereka. Di situ terlihat canda gurau keduanya. Julian yang selalu berhasil membuat Safira tersenyum lebar, di mana Julian selalu berhasil membuat Safira bahagia. Sedangkan di sisi lain, ada pun Yuda dan Mona yang terus menyusun rencana demi rencana untuk bisa menemukan apakah rahasia besar yang ditutupi oleh Pak Gunawan selama ini yang berhubungan dengan meninggalnya kedua orang tua Safira. Sedangkan Dania, ia akan terus mencari cara untuk membuat Yuda kembali hangat kepada Loli putrinya, karena Dania tidak mau jikalau kesalahannya kembali merugikan Loli. Dania pun nekat kembali datang ke rumahnya Yuda dan di situ Yuda berlaku kasar kepada Dania. Karena Yuda benar-benar ingin membuat Dania menjauhi dirinya karena Yuda merasa Dania sudah benar-benar fatal kesalahannya karena sudah mengkhianatinya dengan memberitahukan keberadaan Rafael saat itu yang tengah disekap oleh Mona. Sedangkan Dania di sini akankah ia bersedia menjadi saksi di pengadilan sesuai dengan permintaan Rafael setelah perlakuan Yuda terhadapnya. Sedangkan adapun Mona, ia sengaja menjalin kerjasama dengan perusahaan Julian karena di sini Mona ingin mengetahui pasti rahasia besar Pak Gunawan yang mana Mona yakin bahwa Om Romi mengetahuinya. Sedangkan Om Romi saat ini menjelaskan kepada Tante Wulan bahwa memang ia sudah benar-benar tidak mempunyai hak atas perusahaan Julian. Karena perusahaan tersebut sudah resmi menjadi milik Julian seutuhnya. Karena di sini Om Romi pun tidak bisa menjelaskan bahwa
Semua itu terjadi saat Om Romi tengah menjalin hubungan dengan Dania. Semua uang sudah diberikan Om Romi kepada Dania terdahulu sehingga membuat Om Romi tidak rela kehilangan Dania. Sedangkan apa yang akan terjadi terhadap Rafael selanjutnya ya guys? Apa yang akan direncanakan Rafael untuk bisa mendapatkan Safira kembali ke pelukannya? Sedangkan Yuda, ia sudah mendapatkan titik dari jawabannya, di mana Yuda sudah menyelidiki semuanya. Perusahaan Pak Gunawan melesat menjadi lebih baik setelah meninggalnya kedua orang tua Safira, dan itu menjadi salah satu kecurigaan terbesar Yuda bahwa Pak Gunawan ini adalah salah satu orang yang ikut andil dalam meninggalnya kedua orang tua Safira. Lalu rencana apa lagi yang akan dilakukan oleh Mona setelah salah satu anak buahnya menjelaskan bahwa semua tugas yang diberikan oleh Mona sudah selesai, dan Mona berharap dengan semua ini akan bisa melancarkan rencananya untuk bisa menggenggam Pak Gunawan untuk bisa mendapatkan Rafael. Karena hanya bisa menemukan rahasia Pak Gunawan lah yang bisa membuat Mona bisa mendapatkan Rafael seutuhnya dan membuat Rafael benar-benar jauh dari Safira. Apalagi saat ini Rafael tengah masuk dalam perusahaan Pak Gunawan dan ikut bergabung di sana karena Rafael ingin menjalankan dan melanjutkan bisnis sang papa. Sedangkan Rafael pun ia terpaksa menghubungi Mona dan menanyakan kabar Mona setelah mendengar ucapan dari Tante Lestari, yang mana Tante Lestari mengingatkan kepada Rafael bahwa sikapnya tidak harus seperti ini kepada Mona, dan meminta kepada Rafael untuk mengingat bagaimana Mona merawat Rafael saat Rafael mengalami kecelakaan dalam pelayaran saat itu. Begitu pula dengan Pak Gunawan pun membenarkan semua perkataan Tante Lestari. Dan Rafael pun semakin berpikir, mungkinkah Rafael mau bersikap lebih lembut terhadap Mona setelah apa yang sudah dilakukan Mona dalam hidup Rafael saat ini. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya. Dan selalu membudayakan menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada ya guys.